dari segi perilaku atau mentalnya mental kirodatan khosiin. Dan wajah tasbih dibuang, ada tasbih dibuang karena untuk meningkatkan kualitas balaghah atau baligh. Demikian seterusnya, sehingga kita tidak akan menemukan kontradiksi dalam Al-Quran. Di sini karena pakai kitab ya, saya termasuk pengagum kitab Itqan dan memang saya milih Itqan karena ya di semua pondok diajarkan dan milih khususnya bab ini memang yang benar-benar harus ada yang memulai mengkaji. Semua orang Muslim pasti inginnya itu nggak tersiksa dengan hal-hal yang mengganggu. Mereka yakin bahwa Quran tidak mungkin kontradiksi, tapi faktanya ada ayat yang secara lahir itu kontradiksi. Sehingga kita mau tidak mau harus mengkaji. Kalau dalam bahasa Pak Mukhlis kita naik kelas, jangan takut itu susah atau hal yang berat. Tapi kita harus lalui. Kita bisa bikin mukadimah misalnya begini. Saya di pondoknya Gus Yofur ini saya termasuk ngajar Balaghatul Quran. Misalnya saya ngaji Itqan, di antara kekaguman saya pada Itqan, dulu saya ngaji banget. Kecil, catatan-catatan kecil tentang Itqan. Sayyidina Umar itu masuk Islam, itu ketika dengar saudarinya atau keluarganya membaca surat Toha. Dia masih kafir. Gara-gara dengar bacaan Quran, surat Toha terus menjadi Muslim. Dan banyak juga orang-orang kafir yang menjadi Islam karena dengar Quran. Sementara mereka tidak punya perangkat takwa karena masih kafir. Dan Quran sendiri memaklumatkan hudal lil muttaqin, manfaatkan Quran yang ambil manfaatnya hanya mereka yang takwa. Kemudian di ayat lain disebut hudal linnas. Quran itu memberi petunjuk pada manusia yang takwa maupun yang tidak takwa bisa infial kalau dalam bahasanya Mutawalli Sa'rawi bisa infial, bisa kena pengaruh efek Quran. Lalu solusinya adalah ilmu balaghah. Kalau hudal linnas faktanya orang kafir menjadi Islam karena dengar Quran, berarti lil muttaqin artinya itu iktifa. Ala hati qauli ta'ala sara bila taqikumul harra wal barda. Hudal lil muttaqin wa ghairihim. Jadi banyak juga ulama yang mengebabkan lil muttaqin di bab iktifa. Buktinya ada orang tidak muttaqin tapi dapat istidak, dapat hidayah dari Quran. Sehingga dimaknai lil muttaqin wa ghairihim. Dianggap min babil iktifa. Ada juga cara pandang ulama untuk melihat kontradiksi ini lil muttaqin sama hudal linnas, bagaimana yang dikatakan Imam Sawi. Orang yang iman apapun faseknya dia itu termasuk muttaqin. Dia ittaqa a'lal manhiyat. Dia menghindari sesuatu yang sangat dilarang Allah, yaitu syirik. Jadi fal mu'minuna kulluhum atqiya. Semua orang mukmin apapun faseknya dia adalah orang yang takwa karena dia sudah menjauhi a'lal manhiyat, yaitu syirik. Dan dia melakukan a'lal makmurat, yaitu iman. Sehingga dengan dengan definisi seperti ini, porsi seperti ini, kayaknya semua kita ini muttaqin. Meskipun ya banyak yang nggak percaya karena mungkin kita yang macam-macam itu, tapi bisa juga asyirka sudah melakukan a'lal makmurat, yaitu iman. Hal-hal seperti ini kan dia harus punya nyali untuk mengungkapkan di mana ini ada hudal linnas, yang satu hudal lil muttaqin. Dari keresahan nyari jawabannya dari guru-guru kita juga dari referensi. Karena saya sendiri juga ngajar di PG yang notabene juga dipimpin, diamanatkan Bapak Mukhlis Hanafi oleh Bapak Quraish, oleh Habib Ali. Saya juga sering diskusi sama Pak Arifin di PG. Dan saya tentu sebagai dia juga dengar banyak keluhan teman-teman santri yang masih mengkaji tafsir, mengkaji Al-Quran. Jadi saya mohon kajian-kajian balaghah ini diutamakan bagaimanapun Quran ini dilisanin Arabi mungkin. Misalnya juga lagi kunu kiradatan khasiin. Kalau misalnya secara faktual itu tidak ada orang yang pernah jadi kerang. Ya sudah lafaz itu dianggap kayak tasbih balik dengan membuang wajah tasbih dan adat tasbih. Orang kalau terlalu jelek mungkin tidak lagi dibahasakan kal kirodah tapi kirodatan. Orang yang tidak terlalu ganteng mungkin masih dibahasakan kal komar. Kalau ganteng sekali disebut Zaidun Komarun atau Zaidun Samsun. Itu sudah adat bahasa Arab. Kalau tasbih itu balik, itu adat tasbih dan wajah tasbih dibuang. Berarti bisa saja
Kalau secara fakta tidak pernah ada periode orang yang dikutuk jadi kera, berarti kuno kirodatan khosi. Dari segi perilaku atau mentalnya mental kirodatan khosi. Dan wajah tasbih dibuang, ada tasbih dibuang karena untuk meningkatkan kualitas balaghah atau balik. Demikian seterusnya, sehingga kita tidak akan menemukan kontradiksi dalam Al-Quran. Di sini karena pakai kitab ya, saya termasuk pengagum kitab Itqan dan memang saya milih Itqan karena ya di semua pondok diajarkan dan milih khususnya bab ini memang yang benar-benar harus ada yang memulai mengkaji. Di sini diceritakan ada seseorang datang, ini karena tadi dikatakan Pak Muftis acara ngaji, ada orang datang ke Ibnu Abbas. Orang itu bilang, ra'aitu asya'a takhtalifu alayya minal Qur'an. Saya melihat sesuatu banyak, hal banyak yang ternyata itu berbeda-beda. Faqala Ibnu Abbas ma huwa terus. Asyakkun qala laisa bisakkin walakinau ikhtilafun. Terus hati makhtalafa alayka min dzalik. Kemudian orang itu ditanya, apa kamu ragu Quran? Enggak, tapi saya janggal karena banyak yang ta'arud atau ta'dzurub tadi dalam bahasa Pak Mukhlis tadi. Sekolah asma'uha yakul semalam takun fitnatuhum illa angqal wa rabbina ma kunna musyrikin. Ada orang ketika ketemu Allah masih bisa nipu, ya Allah saya tidak pernah musyrik. Sementara di ayat lain diterangkan wala yakumuna wa haditsa, bahwa orang ketika di depan Allah sama sekali tidak bisa bohong. Ada ayat fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun. Ketika menghadapi hisab mereka saking sibuknya tidak bisa saling tanya. Tapi ternyata ada ayat lain yang mengatakan wa aqbala ba'dhum ala ba'di yatasaalun. Ada periode di mana saling tanya. Jadi kemudian itu mengganggu si Sa'il tadi. Bagaimana itu? Terus jawab, tadi seperti yang dikatakan Pak Mukhlis, ada periode di mana saking sibuknya mereka tidak saling tanya, tapi ada periode mereka saling tanya. Ada periode yang di mana nasab itu tidak ada pengaruh sama sekali, tapi ada momentum, ada hal-hal tertentu yang nasab. Itu dengan dijawab seperti solusi Pak Mukhlis tadi, dia tidak makan nasi di waktu ini, mungkin makan di waktu yang lain. Itu di sini disebut finnak khotil ula, itu orang masih bisa bohong, finnak khotil saniyah tidak bisa. Jadi dijawab pakai waktu. Lalu saya sebagai kiai yang nekuni di pesantren juga selalu nunggui santri. Memang paling enak menjawab ikhtilaf seperti itu memang ilmu balaghah. Satu, rasa kita sebagai manusia itu kan sama di Arab maupun di Indonesia semuanya sama. Saya kalau nyontohkan di santri-santri itu, ini contoh lucu tapi yang mudah dipahami. Itu kalau orang dilangkai temannya dulu ketika kita di pondok, kalau dilangkai temannya baru kaki atau perut masih saking mantelnya orang itu paling bilang kayak kera gitu, karena tidak punya akhlak. Tapi kalau kita dilangkai kepala kita itu saking mantel kita bilang dasar kera. Gitu. Jadi tingkat mantel yang serius itu wajah tasbih dan adat tasbih sudah dibuang. Sama, ketika Allah menganggap orang kafir sama sekali nggak mau mendengar kebenaran, dikatakan sumun, bukan lagi kasumi. Bukmun, bukan lagi kalbukmi, umyin, bukan lagi kalumyi. Karena saking mereka tidak mau mendengar kebenaran, tidak ngomong kebenaran, juga nggak mau sumun, dia nggak pernah ngomong kebenaran, juga nggak pernah mau mendengar, juga nggak pernah mau melihat. Nah, hal-hal seperti ini menjadi kita tidak perlu berdebat. Apakah pernah ada periode orang dijadikan kera? Nah, kalaupun ada kita ngikuti, semua orang yang musihu itu tidak sampai hidup 3 hari. Berarti tidak pernah ada periode kera yang maksu, yang hasil tadi, yang hasil maksu dari manusia, itu hidup. Karena setelah 3 hari mati. Berarti ya hakikat itu kirodatan khosin. Kalau fakta itu nggak ada, kita masih punya solusi itu tasbih balik. Sehingga kata kal kirodah dibuang. Atau kirodah di mental mereka, atau hati mereka, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi apapun itu saya mohon semua pencinta Quran kita mengkaji, mau belajar, mau mendengar. Lalu tadi juga di sidang Pak Mukhlis Uni Rasem itu saya pernah menulis dokumen Rasem Utsmani dari berbagai perpustakaan di Mekah maupun dari Yaman yang memang benar-benar bentuknya Rasem Utsmani ditemukan zaman Sayyidina Utsman. Memang kan ilmu-ilmu yang mungkin sudah nggak dikaji itu ya
fihi rijalu ya, ada orang-orang yang masih mengkaji. Misalnya orang sekarang mungkin janggal ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, misalnya ada saja di antara qari sab'ah yang membaca kuf'an atau kufuwan. Karena setelah Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu menulis hamzah dengan Rasul Ain, kufuwan itu ditulis pakai wawu kok dibaca kuf'an. Jika sebaliknya yang ada hamzah ternyata nggak dibaca. Nah ini memang saya juga nggak bisa membayangkan kesulitan Pak Muklis dan kawan-kawan di Lajnah Pentasih. Bagaimana mungkin kita menulis Rasul Utsmani, sementara kita tahu hamzah itu tidak ada. Hamzah yang Rasul ini tidak ada. Karena orang Arab itu bilang ja'a umru'un, niatnya hamzah ala suratil wawi, bilang ro'a itu imro'an, niatnya alif, niatnya hamzah suratil alif, marotu bimri'in, niatnya itu hamzah ala suratil ya. Sehingga hamzah memang huruf yang nggak punya bentuk. Lalu setelah kita memilih sebagai Muhammad, orang yang menghamzahkan itu, mau tidak mau harus nulis dengan Rasul ini. Kita baca wanak bihum andoisi Ibrahim. Tapi tetap saja di Rasul Utsmani suratul ya. Ya kayak ad-zibu, karena di Rasul Utsmani suratul ya ada yang baca zib. Begitu juga hayy talak dan seterusnya dan seterusnya. Memang kajian seperti itu juga fihi rijalu, karena punya tantangan yang luar biasa. Di Edkon sampai diterangkan masalah hamzah itu, masalah hamzah. Katanya layak fiha mujalladun wahid. Menulis hamzah jumlahnya itu sudah cukup 1 jilid. Oke, itu tidak dalam bahasan kita, tapi saya senang itu di mukaddimah. Suatu saat memang dikaji. Kenapa kita milih? Makanya ketika Kemenak mengharuskan Rasul Utsmani, yang bingung juga kita sebagai orang Indonesia yang dulu pakai Quran cetakan India, Kudus, yang semuanya ada Rasul Utsmani katanya. Padahal Rasul Utsmani yang sekarang pun mau tidak mau harus nulis ada hamzah yang Rasul ini. Yang mau tidak mau kita menghilang dari lain yang baca Quran mangkel karena nggak punya ruang kan setelah ditulis kufuwan biwahiri Rasul Ain tanpa ada tulisan hamzah. Ya kita tidak tahu solusinya gimana, memang nggak ada pilihan dalam hal seperti itu. Nah, terus kita kembali ke tema ini. Maudhi'un akhar. Ini yang mungkin kalau ada ilmuwan ya, ada ilmuwan yang meyakini misalnya penciptaan langit bumi itu tidak 6 hari dengan makna per hari 24 jam. Tapi 6 hari itu artinya 6 tahap besar. Yang per harinya bisa saja senilai 1000 tahun atau selama 1000 tahun. Ternyata zaman itu Ibnu Abbas juga di antara jawabannya, ini saya baca supaya jadi berkah. Ibnu Abbas seterusnya Ta'ala rajulun Ibnu Abbasin an qaulihi ta'ala fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin. Wa qaulihi ta'ala fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Pertama beliau tawakuf hanya menjawab huma yaumani zakarahuma Allah fi kitabih. Allah a'lamu bihima. Tapi beliau pernah menjawab juga anna yaumal alfi huwa miqdaru sairil amri wa urujihi ilaihi. Wa yaumul alfi fi suratil haji wa ahadul ayyam asyita allati khalaqahu fiha as-samawat wa yawmal khamsin alfan wa yaumul qiyamah. Jadi saya sendiri terus waqal yaumul qiyamah hisabu khamsin alfasana wa sama fi sittati ayyam kullu yaumin yakunu alfasanatin. Jadi misalnya kita akademisi yang cerita yang mungkin percaya Big Bang atau percaya teori yang macam-macam. Sebetulnya secara lughat, saya tidak tahu apa secara faktual. Kita tidak bisa mengatakan secara faktual yang kita tidak tahu. Secara lughat bisa saja 6 hari itu adalah per hari senilai 1000 tahun, kata Ibnu Abbas. Artinya kata yaum itu kan kulla yaumin huwa fisan, kulakinin wa kulla waqtin huwa fisan. Bukan setiap 24 jam. Ketika ada peristiwa besar yang peristiwa itu terjadi 10 hari atau 30 hari disebut Yaumah Hunain, Yaumah Badrin. Bukan 24 jam saja, itu 4 hari, 5 hari. Atau peristiwa besar Yaumul Malhamah. Itu kan bisa sekian hari. Jadi kata Yaumun tidak harus 24 jam. Tapi harus dibiasakan menjawab menurut lughah. Karena kita tidak ngerti hakikat. Sehingga di antara saran Profesor Syihab itu sering menghentikan jangan pernah meyakini satu teori ilmu atau mendustakannya dengan dalil-dalil Quran. Takutnya kita yang membenturkan Quran dengan teori ilmiah. Makanya saya lebih suka, saya pengajar balaghah di pondoknya Gus Zofur, di pondoknya guru saya Kiai Haji Memun Siber. Saya sampai sekarang paling senang itu lughah.
Karena Quran dilisanin Arabi mungkin. Nanti kalau secara faktual yaum itu adalah 1000 tahun, berarti menciptakan langit bumi misalnya fikul yaumin senilai alfusanatin. Di kitab Itkon masih ada keterangan seperti itu. Dan nanti kalau faktanya yaumun itu benar-benar 24 jam karena Allah ala kulli syai'in qadir, ya kalau salah memang secara lugat mungkin semua. Jadi ada banyak solusi untuk menyikapi ta'arudul ayat atau ta'arudul ayat dan sebagainya. Saya ulang lagi karena ini wilayah-wilayah yang menurut saya paling aman dikatakan secara lugat mungkin demikian. Karena kalau kita ngomong secara faktual atau secara fakta, sama-sama kita tidak tahu dan tidak bisa membuktikan. Saya ulang lagi, di sini jelas Ibn Abbas jawab, anna rasulan qala lahu hadisni ma haula'il ayat. Hiya min kana miqdaru khamsina alfasana sama yudabbirul amra minas sama ilal ardi summa ya'ruju ilaihi yawmin kana miqdaru alfasana. Terus ada wa inna yawman 'inda rabbika alfasana. Qal yaumul qiyamati hisabu khamsina alfasana was samawati fi sittati ayyam kullu yawmin yakunu alfasanatin dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya mohon tidak saatnya juga tidak mungkin ada saat kita dibolehkan membenturkan satu ayat dengan ayat yang lain. Masyhur kan hadis ketika berdebat sahabat, ayat ini bolehkan ini, kalau ayat ini ngarah hal ini. Nabi keluar, beliau marah, beliau juga abihada umirtum, abihada seterusnya antatriku kita bawa bau dibatin. Kamu tidak boleh membenturkan satu ayat dengan ayat yang lain. Yang menurut saya sering matur syukur pentingnya mengajar Quran yang ahli fikih. Misalnya kalau kita bilang, yang penting kita Quran, jangan hadis. Ya tidak bisa seperti itu. Misalnya masa kita mengharamkan hanya jam'u bainal ukhtain, hanya karena alasan di Quran hanya ada ayat wa antas mau bainal ukhtain. Tapi setelah dianalisis bainal ukhtain itu min itlaqil badi wa iradatil kul, artinya wa antas mau bainal mar'atain sing bainahuma mahramiyatun. Tidak boleh mengawini dua orang perempuan yang di antara keduanya ada hubungan mahram. Zaman itu Nabi hanya menambahkan wala bainal mar'ati wa amatiha wala bainal mar'ati wa qalatha. Begitu juga kalau kita pegangan Quran anak tiri yang nggak boleh dikawin itu warobai bukumul lati fi hujurikum. Tapi setelah kita ngaji balaghah kata fi hujurikum lil ghalib. Sehingga asal robibah yang ibunya sudah kita kumpulin ya tidak boleh dikawin di hujurina atau tidak di hujurina, di hujurikum atau tidak di hujurikum. Nah, berkahnya kita ngaji urut. Ya ini barokahnya saya ngaji Mbak Maimun, banyak Kusopun juga ngaji Bapak. Ngaji orang tua saya di komunitas keluarga kami. Memang muqarrarat itu penting. Ya ini saya narasumber tapi sudah gaya kiai karena mau tidak mau ilmu seperti ini solusinya itu kita harus setengah hafal takrib, setengah hafal jurusul balagha, setengah hafal usul fikih, paling enggak lumak lah ulumul usul. Sehingga nanti ta'arudnya Quran ini menjadi minim karena kita tahu duduk perkaranya ini apa sih.